Hai teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan aman dalam lindungan Tuhan ya. Thank you buat hari ini teman-teman, kita kembali belajar bareng Armenia. Ini adalah episode ke-6 dengan tema hari ini Think, Plan, Win gitu ya. Jadi aku akan sharing mengenai salah satu domain di Gallup namanya strategic thinking. Itu ada 8 talenta. Dan kalau dihubungin dengan think, plan, dan win, itu biasanya adalah kebanyakan dari kita maunya win-nya aja, menangnya aja. Betul ya teman-teman ya? Tapi ternyata kita itu penting juga untuk punya proses berpikir. Penting juga untuk merencanakan. Nah, kita akan bahas nih teman-teman. Yang pertama dari think dulu. Kenapa think itu sangat penting? Karena pentingnya kita mengelola apa yang jadi pemikiran kita. Kita melakukan analisa, kita mencari berbagai alternatif. Nah, itu penting teman-teman. Sehingga akhirnya kita punya mindset yang benar, mindset yang clear, dan mindset yang tepat gitu. Nah, kalau aku mau ajak refleksi teman-teman semuanya, pertama gini, saat teman-teman ambil keputusan, biasanya tuh berdasarkan data dan fakta, berdasarkan intuisi, atau ya udah deh, aku ngikut orang lain aja gitu. Nah, aku coba tanya kembali ya, teman-teman, dalam kita melakukan dan pengambilan keputusan kita sehari-hari, biasanya teman-teman itu berdasarkan data fakta, berdasarkan intuisi, atau ngikut saran dari orang lain gitu ya. Nah, kita mau bahas teman-teman. Kalau belajar dari Malcolm Gladwell dalam bukunya Blink, dia tuh ngajarin bahwa ternyata ada yang namanya thinking fast dan thinking slow gitu ya. Dimana Malcolm Gladwell ini cerita bahwa sebenarnya otak kita itu bisa mengambil keputusan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Di bukunya di Blink itu dia bilangnya gini, kalau ada yang namanya istilah thin slicing, bahwa otak kita tuh mengambil potongan-potongan data sehingga kita bisa langsung nyimpulin teman-teman. Keren banget ya. Nah, kalau dari penjelasan dari Malcolm itu dijelaskan bahwa itu yang namanya intuisi atau berpikir secara cepat, berpikir secara dalam hitungan detik untuk bisa ambil keputusan. Itu berdasarkan intuisi. Kenapa dia bisa ambil kesimpulan atau keputusan secepat itu? Ya karena adanya pengalaman. Jadi diambil lagi tuh ya, thin slicing itu ya, berdasarkan pengalaman orang tersebut, ada datanya dan dia berani simpulin. Itu relate dengan bukunya yang lain, yang namanya Outlier. Dimana di buku itu cerita bahwa kalau kita mau jadi ahli, kita tuh perlu yang namanya 10.000 jam terbang. Kalau mau kita jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang spesialis, orang yang maximizer, yang hidup di atas rata-rata, kita tuh perlu yang namanya jam terbang. Kalau di sana di Outlier disebutkan bahwa jadi ahli perlu 10.000 jam latihan yang disengaja, atau yang disebut dengan deliberative practice. Jadi benar-benar mesti disengaja nih teman-teman. Nah, itu pun yang akhirnya kalau relate lagi hubungan dengan buku yang Blink, makanya orang bisa ambil keputusan itu berdasarkan intuisi. Contoh, buat aku sendiri, dulu aku punya pengalaman di mana aku tuh kerja sebagai recruiter. Pernah bantuin waktu itu di satu perusahaan pabrik besar gitu ya teman-teman. Dan dalam sehari aku tuh mesti interview paling enggak 20 orang. Kebayang ya, pertanyaannya bisa berulang, capek banget. Tapi akhirnya aku nemuin tuh yang tadi di buku Blink tadi ya, thin slicing itu. Dan aku bisa ambil keputusan secara intuitif. Kenapa? Karena kalau orang belum interview, dari cara jalannya aja udah kelihatan nih dia antusias enggak,
dia punya dorongan atau drive atau enggak untuk kerja, akan kelihatan males-malesan atau enggak, itu dari cara jalannya, dari penampilannya, dari jabat tangannya, dari cara dia pertama kali nyapa gitu, teman-teman. Jadi daripada aku lama-lama interview per orang harus 30 menit, harus 45 menit, udahlah cepet aja. Kurang lebih 10-15 menit aku udah bisa nentuin tuh buat keputusan orang ini bakal aku rekrut atau enggak. Nah, itu berdasarkan jam terbang, berdasarkan intuisi gitu. Sama lagi, tadi aku sedikit kebalik, yang fast and slow itu adalah sebenarnya teori dari Daniel Kahneman. Beliau bilang bahwa dalam bukunya Thinking itu cerita ada yang namanya sistem, ada yang 1, sistem 2. Dimana sistem 1 itu kita berpikir cepat, intuitif, mirip ya yang sama yang teorinya Malcolm Gladwell tadi, sama kadang cenderung emosional. Tapi sistem kedua itu sebenarnya ketika kita ambil keputusan atau berpikir tuh cenderung lambat, cenderung logis, dan cenderung perlu analisa yang mendalam, teman-teman. Nah, makanya kalau kita hubungkan, itu sebenarnya pada saat kita berpikir dan mengambil keputusan, tergantung situasinya, tergantung konteksnya. Jangan sampai kalau kita belum banyak jam terbang, belum banyak pengalaman, kita mengandalkan intuisi kita. Nggak bisa. Kalau kayak tadi di cerita aku ya, ngerekrut orang, menggolkan dia oke atau enggak, kalau aku belum punya jam terbang yang cukup banyak, dari ngelihat gesture-nya, dari ngelihat cara dia ngomong, cara dia ngasih sambutan atau salam, nggak bisa. Kalau kita pakai intuisi, kita harus baca CV-nya, baca lihat pengalamannya, harus tanya dengan beberapa pertanyaan gitu. Jadi tetap harus yang namanya mencari data, menganalisa. Itu yang sistem kedua atau yang slow thinking, nggak bisa fast thinking. Kurang lebih begitu, teman-teman. So, kita udah masuk ke bagian yang pertama tentang thinking. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, sangat boleh gitu ya. Kita masuk ke bagian yang pertama lebih dalam, dimana kalau kita hubungkan dengan Gallup-Clifton Strengths di area domain strategic thinking, ternyata orang-orang yang punya pemikiran cukup mendalam itu adalah orang-orang dengan talenta analytical thinking, gitu ya. Analytical thinking itu maksudnya apa? Kalau orang-orang punya talenta ini, dia itu orang yang sangat suka mencari data, mencari fakta, dia bisa menganalisa dengan cukup logis gitu ya, teman-teman ya. Jadi analytical thinking ini kata-katanya adalah orang yang objektif, orang yang berorientasi pada angka, harus ada dorongan terhadap pencarian data, nggak memihak, dan selalu mempertanyakan gitu ya. Ini kehebatan orang dengan analytical thinking. Orang lain juga yang punya talenta strategic thinking, ini bagus nih. Kenapa? Karena dia bisa cari jalan yang paling tepat, pola yang paling oke, untuk akhirnya dia bisa menentukan satu hal. Jadi misalnya ada opsi A, opsi B, opsi C. Anggap aja dia mau jalan gitu ya, dari daerah Kemang mau ke Blok M, dia akan lewat mana? Nah, itu kayak orang yang punya strategic thinking. Dia akan menganalisa dengan opsi-opsi alternatif yang beragam. Dia akan cari the best optionnya, the best alternatifnya. Oh, kalau lewat Tendean kayaknya nanti macet nih. Kalau lewat Kemang kayaknya lancar, tapi mungkin ada macet di daerah sini. Kalau lewat jalan yang lain akan begini, lebih jauh tapi nggak macet sama sekali karena mungkin lewat banyak jalan tikus. Nah, jadi orang dengan strategic thinking dalam Gallup-Clifton Strengths itu dia bisa menemukan berbagai alternatif dan dia tahu mana alternatif yang paling tepat yang harus diambil. Nah, itu berhubungan juga dengan strategic thinking kita dalam mengambil keputusan ya. Next, yang berikutnya berhubungan dengan thinking lagi adalah orang dengan talenta ideation. Ideation ini punya banyak
ide-ide kreatif. Orang-orang ini contohnya ya, berpikir di luar berpikir kadang di luar kebiasaan, di luar kotaknya, out of the box gitu. Kalau orang mikir yang biasa-biasa, orang ideation ini berpikirannya out of the box gitu. Jadi kerennya itu. Kemudian orang dengan ideation itu suka memunculkan sesuatu yang baru. Dia benci sama melakukan sesuatu yang selalu dilakukan. Jadi cepet bosenan nih orang ini ya teman-teman ya. Jadi buat orang dengan ideation seneng banget punya kebebasan untuk eksplorasi lebih detail. Nah keren ya. Satu lagi, ada yang namanya talenta konteks. Konteks ini apa maksudnya teman-teman? Konteks itu orang dengan talenta dalam strategic thinking, ketika dia mengambil satu keputusan berdasarkan pengalaman masa lalunya. Jadi dia ngelihat sejarah. Dia akan lihat best practice yang pernah dia lakukan, berhasilnya tuh dengan cara seperti apa. Dia nggak akan biasanya pakai cara-cara yang baru gitu ya, karena dia belajar dari pengalaman teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. So, kita udah belajar tentang thinking, jadi penting kita punya pola pikir yang terus diasah, belajar untuk menganalisa, belajar untuk mencari alternatif terbaiknya. Yang kedua, mengenai plan. Apa itu plan? Plan itu adalah jembatan dari ide yang udah kita dapatkan gitu ya, menuju kepada aksinya. Nah, kalau belajar dari Stephen Covey, dari 7 Habit, itu sebenarnya habit yang kedua sama habit yang kelima. Habit kedua, aku baca ya. Begin with end of mind. Jadi kita tuh dalam melakukan planning kita harus cari tahu big why-nya. Kita harus cari tahu kenapa sih kita mau lakukan itu, seberapa penting visinya, seberapa penting goals di hidup kita. Sehingga akhirnya kita membuat plan ya berdasarkan hal yang kita ingin tuju gitu teman-teman. Terus yang tadi habit kedua ya. Habit yang kelima dari buku 7 Habit-nya Stephen Covey itu adalah put first thing first. Jadi maksudnya kalau bikin plan, jangan semua-semuanya kita kerjain juga. Nanti capek. Carilah yang prioritas. Carilah yang paling signifikan dalam hidup kita. Jadi dari hal yang sederhana, dari plan yang kecil itu bisa impact-nya besar karena sudah kita tetapkan prioritas tadi teman-teman. Nah kalau balik lagi ke refleksi dan hal yang mau aku tanyain ke teman-teman adalah, sekonkret apa sih rencana teman-teman dalam 3 bulan ke depan? Apa jangan-jangan let it flow aja? Apa jangan-jangan ngalir gitu aja? Aku gak punya plan, lakuin aja kegiatan sehari-hari. Nah, itu balik lagi ke diri kita. Jadi alangkah baiknya pada saat kita ingin merencanakan satu hal, di set waktunya dalam waktu 3 bulan. 3 bulan kita mau bikin apa? Nah, kalau di breakdown lagi lebih detail ke dalamnya, biasanya yang aku lakukan adalah set 3 prioritas penting dalam waktu seminggu. Kalau sudah, didetailkan lagi per harinya. Pengalaman coaching aku baru aja tadi. Aku dampingin satu orang coach, dimana dia sedang ikut satu project gitu ya, kegiatan dalam waktu 5 bulan. Bahkan dia tiap minggu, dia udah tahu prioritas besarnya tuh apa. Dan setiap Senin pagi, dia bilang gini, Kak, kalau aku tuh biasanya Senin pagi duduk diem, atur prioritas aku mau ngapain, sehingga aku jadi tahu detail hari Senin mau lakuin apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku mau lakuin apa. Nah itu pentingnya teman-teman, selalu punya prioritas besar yang harus kita lakukan di minggu itu, dan kita breakdown ke kerjaan perintilannya di harian, kurang lebih itu. Kemudian jangan lupa yang namanya milestone. Milestone itu kita punya pecahan dari rencana yang besar dibuat rencana yang kecil tadi. Yang tadi aku contohin buat temen aku yang coaching tadi ya.
Jadi ada prioritas di mingguan, apa goal yang mau dia capai, apa progres yang mau dia dapatkan, kemudian di breakdown dalam harian. Kurang lebih itu. Nah, kalau dalam Gallup Clifton Strengths di domain strategic thinking, orang-orang yang suka punya planning itu biasanya orang dengan talenta futuristic. Apa itu futuristic? Futuristic tuh orang yang sangat terinspirasi oleh masa depan. Ini kebalikan dari konteks tadi, teman-teman. Kalau konteks kan belajarnya dari masa lalu. Kalau futuristik selalu melihat ke depan, orang-orang yang visioner, orang-orang yang senang sekali kasih energi, punya visi ke depan, punya goal ke depan. Ini orang futuristik. Jadi membayangkan masa depan itu apa ya yang ingin dia raih gitu. Kemudian talenta berikutnya adalah talenta input. Kenapa input ini penting dalam membuat plan kita ya? Karena orang-orang dengan talenta input tuh biasanya dia akan kumpulkan berbagai informasi yang dia perlukan, yang dia butuhkan, sehingga akhirnya dalam membuat perencanaan dia jadi tahu, oh aku akan lakukan ini, cara ini, tindakan ini. Itu karena dia sudah mengumpulkan datanya, informasinya dengan cukup banyak. Kurang lebih begitu. Dan yang berikutnya, orang dengan talenta learner ini juga suka pada saat melakukan planning, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang learner ini adalah orang yang suka belajar. Suka dengan proses pembelajaran. Dimana orang dengan learner, aku bacain ya, adalah seseorang yang menikmati pengalaman sebagai seorang yang senang belajar. Suka mengikuti hal-hal yang menarik buat dia. Kemudian suka juga hidup dengan batasan-batasan yang baik. Yang dia nggak suka, yang dia benci adalah terlalu mengetahui semuanya dan tahu itu semuanya sangat banyak, nah, gitu ya. Yang dia butuhkan adalah terekspos akan informasi dan pengalaman baru. Jadi buat orang learner pada saat merencanakan planning atau membuat planning, dia akan banyak belajar dari proses yang dia dia lalui gitu ya. Dia suka membuat hal-hal itu terencana gitu, teman-teman. So, itu kita udah belajar dari think, plan, dan satunya. Nah, ini yang kita harapkan ya, win. Memenangkan apa yang sudah kita pikirkan, memenangkan apa yang sudah kita rancangkan. Jadi, nggak melulu soal kemenangannya atau hasil akhirnya, tapi penting juga untuk kita itu sadar bahwa kemenangan atas diri kita sendiri, keberhasilan kita sendiri. Dan adanya mindset, winning mindset ya. Yang pertama adalah kita mesti konsisten, kita mesti disiplin, kita mau berani coba, berani juga kalau gagal bangkit lagi. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh kita sebagai seorang pemenang. Mindset, winning mindsetnya adalah konsisten, tekun, disiplin, mau terus coba, mau terus bangkit kalau kita gagal. Itu yang harus kita punya gitu ya. Dan sorry teman-teman, minum dulu ya. Refleksinya apa buat diri kita? Jadi ketika kita berhasil mencapai sesuatu, kita tuh juga perlu merayakan. Namanya adalah small win gitu ya. Perlu kita apresiasi diri kita dari apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan, dan kita terus berproses itu. Alangkah baiknya kita juga mengapresiasi diri kita dengan small win tadi, rayakan dengan kemenangan-kemenangan kecil. Misal bahkan sekecil apapun capaian kita ya, harus kita appreciate diri kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah yang namanya review atau evaluasi. Jadi nggak melulu hasilnya, tapi kita perlu cari tahu proses pembelajaran atau insight yang kita dapatkan tuh apa. Dari seminggu kita udah melakukan planning, seminggu kita udah berencana, berkreasi gitu ya. Itu kita perlu pikirkan lagi teman-teman.
Kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting, ingat yang namanya perjalanan kita berhasil itu tuh terus berulang ya. Pertama, perlu ada yang namanya thinking. Yang kedua, kita perlu yang lakukan planning. Baru kita mendapatkan hasil dari kinerja kita tadi ya. Merasa ada pencapaian, merasa win atau menang itu. Dan prosesnya itu pertama perlu punya pola pikir yang strategis, kemudian ubah ide jadi rencana harian, kemudian dinikmati hasil kerja kita dari small win tadi tuh. Capaian-capaian yang kita sudah raih, ya kita juga harus apresiasi diri kita, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalau aku belajar, kalau mau aku review lagi ya, kita nggak boleh yang merasa selalu yang diharapkan adalah kemenangannya, capaian besarnya. Yes, kita boleh berharap itu, tapi kita jangan lupa di balik kemenangan itu perlu ada yang namanya berpikir secara strategis. Ada yang pola pikir think tadi ya, bagaimana keputusan-keputusan yang kita ambil itu apakah berdasarkan intuisi atau berdasarkan data. Kalau kita sudah punya cukup pengalaman, sangat nggak apa-apa kita menggunakan intuisi kita dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau belum banyak pengalaman, itu adalah situasi yang baru buat kita, perlu yang namanya melakukan analisa, perlu mencari data dan fakta, perlu analisa yang mendalam, mungkin tanya pendapat orang lain dan sebagainya. Jadi jangan sampai pemikiran kita yang sudah kita rancang keluar begitu aja, nggak sesuai yang kita harapkan ya. Keputusan kan penting. Kemudian kalau kita belajar lagi tentang planning, jangan sampai kita lupa juga untuk ambil yang namanya prioritas. Karena ini penting banget. Kalau kita sudah tahu prioritas besar kita, itu biasanya prioritas kembalikan lagi dengan goal yang ingin kita capai ya. Kemudian kita breakdown ke hal-hal yang lebih kecil. Jadi kalau yang ngomongin namanya planning, perlu yang namanya konsistensi, perlu yang namanya ketekunan, perlu yang namanya totalitas. Karena kalau kita udah set planning itu dan kita punya komitmen untuk ngejalanin, aku yakin dan percaya yang tadi ya, balik lagi kita tuh ngerasa happy sama rencana-rencana yang sudah kita susun di awal. Kalau itu sudah terstruktur dengan baik, terplanning dengan baik, ya tentu bahagianya kita adalah kita meraih apa yang menjadi kemenangan kita, menikmati hasilnya. Jadi nggak boleh mau hasil yang besar, tapi kita nggak berpikir dengan cukup hati-hati. Kita juga perlu yang namanya merencanakan hal-hal yang kita ingin lakukan. Kurang lebih itu teman-teman. Terima kasih untuk sesi hari ini belajar bareng Armenia. Aku adakan pembelajaran ini kan setiap hari Jumat jam 19.30. Dan mulai bulan depan adalah episode yang ke-8. Itu aku akan mulai breakdown lebih detail. Kalau 4 minggu ini di bulan Agustus aku sharing ke teman-teman mengenai Gallup Clifton Strengths itu berdasarkan domain besarnya ya. Ada domain executing waktu itu, kemudian influencing skill, influence domain gitu ya. Kemudian ada domain relationship, dan yang hari ini aku bahas mengenai domain strategik. Mulai September ke depan aku akan bahas mengenai talent-talent dari masing-masing domain teman-teman. Secara spesifik. Bulan depan akan ada tema yaitu Don't Wait, Let's Start. Aku akan sharing mengenai talenta activator. Itu adalah talenta nomor 1-nya Armenia. Kita akan belajar gimana sih orang yang senang melakukan aksi nyata gitu ya. Nggak terlalu banyak dipikirin, nggak terlalu banyak direncanain. Yuk kita beraksi nyata gitu ya. Dan jadi mulai bulan depan akan spesifik tema-tema
dari Gallup ini akan aku bahas. Kurang lebih begitu. Kemudian feel free kalau mau kontak aku untuk sesi coaching, untuk sesi training, karena akan banyak yang bisa aku sampein khusus untuk di bulan ini sampai tanggal 31 Agustus. Aku punya program yang namanya Coaching Merdeka. Yuk coaching bareng Armenia, kamu bisa bahas topik apapun, terutama mengenai talenta atau kelebihan diri kamu. Kemudian kalau mau ngomongin karir, mau ngomongin leadership, mau share personal apapun masalahnya, boleh. Silahkan, karena akan ada diskon yang spesial sampai tanggal 31 Agustus ini, yaitu 178.45 gitu ya, ngikutin ulang tahun Indonesia. Kurang lebih itu teman-teman, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sudah tepat jam 8 kurang 3 menit. Semoga inspirasi hari ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Berpikir itu perlu ditimbang-timbang lagi. Punya pola pikir yang terus menganalisa dan mencari alternatif terbaik, mengambil keputusan terbaik. Jangan lupa untuk selalu bikin planning, sehingga dari pemikiran yang sudah kita rancang, akhirnya bisa memberikan hasil yang optimal buat hidup kita. Thank you, sampai jumpa minggu depan, Jumat jam 19.30 WIB. Yuk, aku minta teman-teman juga kasih waktu sedikit untuk berdoa buat Indonesia, supaya negara kita dalam keadaan yang aman. Semoga orang-orang gak impulsif ya. Relate banget sama materi hari ini tentang pengambilan keputusan. Please, jangan mengambil keputusan yang fast thinking tadi ya, yang hanya berdasarkan intuisi. Kalau situasinya nggak baik-baik aja, kita belum pengalaman, kita menghadapi situasi baru, please slow thinkingnya dipakai. Cari data, cari fakta lebih lanjut, sehingga keputusan yang kita ambil baik. Thank you teman-teman. See you. Tuhan memberkati semuanya. Dadah.